Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kali ini kita masih diberi kesempatan untuk terus memperbaiki amalan dan terus bermusahabah atas amalan yang selama ini kita telah lakukan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu guru serta teman-teman sekalian? Saya harap semoga kita senantiasa Allah beri nikmat sehat, nikmat iman Islam, dan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pendengar rahimakumullah, perkenalkan nama saya Pradita Siti Naura dari kelas 10-1 yang akan membawakan kultum yang berjudul Keistimewaan Ramadan. Satu hal yang tidak kita ragukan bahwasanya berjumpa dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang besar, nikmat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita tidak tahu, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Oleh karena itu, maka menjadi keharusan kita, menjadi kewajiban kita seorang muslim yang menyadari hal ini untuk meningkatkan kesungguhan kita dalam mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan amal soleh. Dan di antara hal yang menunjukkan istimewanya bulan Ramadan dan bahwasanya dia adalah tamu yang agung, tamu yang mulia dan berkah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengisi Ramadan dengan baik, dengan puasa yang berkualitas. Itu bisa menyebabkan seseorang mendapatkan pahala yang bisa menyaingi pahala yang didapatkan oleh orang yang mati syahid. Tentu satu hal yang tidak kita ragukan bahwasanya orang yang gugur dalam medan jihad adalah orang yang sangat besar ganjarannya, orang yang sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, orang yang matinya tidak mati syahid bisa mendapatkan pahala yang menyaingi atau bahkan lebih unggul dari orang yang mati syahid, dan di antara sebabnya adalah ketika dia mengisi Ramadan dengan baik. Ramadannya adalah Ramadan yang berkualitas. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan Baihaqi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani, di riwayat tersebut diceritakan bahwa di masa Nabi SAW terdapat 3 orang yang berkawan. 2 di antaranya gugur sebagai syahid di medan jihad, kemudian setahun setelah itu yang ketiga meninggal dunia. Ternyata setelah kemudian 3 orang tadi meninggal dunia, ada salah satu sahabat yang melihat dalam mimpi bahwasanya orang yang ketiga yang matinya di atas kasur tidak mati sebagai syahid. Kedudukannya di akhirat malah lebih dulu masuk surga dibandingkan 2 kawannya yang mati sebagai syahid. Satu hal yang mengherankan, dan ini pun juga telah mengherankan para sahabat. Maka para sahabat pun datang menemui Nabi SAW dan menceritakan hal ini. Maka lihat apa komentar Nabi SAW. Nabi katakan, Aisakot makas sahazaba dahu sanata. Bukankah orang yang ketiga itu umurnya lebih panjang 1 tahun? Wa adro karomatna. Dengan tambahan umur 1 tahun, dia bertemu dengan Ramadan tahun selanjutnya. Fasomahu. Dan dia berpuasa dengan baik. Puasanya adalah puasa yang berkualitas. Wasola kaza wa kaza min syajjatin fis sanati. Dan dia telah selama 1 tahun mengerjakan sholat sekian ribu rakaat jumlahnya. Fama bainahuma adu mimma baina sama'i wal ardi. Maka di antara keduanya terdapat jarak yang lebih jauh daripada antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Satu fadilah yang sangat luar biasa. Ada satu sahabat Nabi yang meninggal dunia di atas tempat tidurnya, namun dia mendapatkan kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada 2 kawannya yang mati sebagai syahid dengan jarak antara langit dan bumi. Apa sebabnya? Kata Nabi SAW, karena dia umurnya lebih panjang 1 tahun. Pada saat itu, dia berpuasa dan puasanya adalah puasa yang berkualitas. Dan tentu selama setahun tersebut, mengerjakan sekian banyak sholat fardu dan sholat sunnah. Karena itulah jarak dia antara kawannya adalah jarak antara langit dan bumi. Hal ini menunjukkan betapa mulianya tamu Ramadan, betapa dia adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sungguh celaka dan sungguh siallah orang yang ceroboh ketika dia berjumpa dengan Ramadan dan tidak bisa mengisi Ramadan secara baik, tidak bisa mengisi Ramadan secara maksimal. Sungguh ini adalah keteledoran yang sangat memalukan. Sungguh ini adalah keteledoran yang sangat tragis dan menyedihkan. Maka mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya dan menuntun langkah-langkah kaki kita sehingga kita menjadi orang yang sukses di bulan Ramadan, dan ketika kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian kultum dari saya, semoga teman-teman dan kakak-kakak bisa mengimplementasikan apa yang saya persembahkan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya hanya manusia yang tidak sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.